Part ke-13, pasrahkan dirimu. Jangan berupaya merebut suatu rahmat, dan jangan pula berupaya menangkis datangnya suatu bencana. Rahmat akan datang kepadamu jika telah ditakdirkan bagimu, baik engkau menyukainya ataupun tidak. Bencana akan tetap datang menimpamu jika telah menjadi takdir bagimu, baik engkau suka ataupun tidak suka. Yang bisa engkau lakukan adalah mencoba menangkisnya dengan doa dan hadapilah dengan kesabaran dan keteguhan hati agar mendapat ridhonya. Berserahlah dalam segala urusan agar Dia bertindak melalui dirimu. Jika itu berupa rahmat, bersyukurlah. Jika itu bencana, bersabarlah. Atau tumbuhkan kesabaran dan keterikatan kepada Allah dan ridhonya melalui hal ini. Atau rasakanlah rahmatnya dalam bencana itu, atau menyatulah sedapat mungkin dengannya. Melalui hal ini menggunakan semua sarana spiritual yang engkau miliki. Engkau akan digerakkan dari satu makom ke makom lain dalam perjalananmu menuju Allah. Taatilah dan akrabilah segala perintahnya, sehingga engkau bisa berjumpa dengan yang maha besar. Maka engkau akan ditempatkan pada makom yang telah dicapai para syidik, para syahid, dan orang soleh. Dengan demikian, engkau mencapai keakraban pada Allah, sehingga engkau akan melihat makom orang yang telah mendahuluimu menghadap Sang Raja, penguasa kerajaan yang maha agung, dan orang yang terdekat kepadanya, serta menerima segala kenyamanan, kesenangan, keamanan, kehormatan, dan rahmat darinya. Biarkanlah bencana datang dan jangan rintangi jalannya. Jangan menghadapinya dengan doa. Jangan merasa gundah atas kedatangannya, karena panasnya apinya tak lebih mengerikan daripada kobaran api neraka. Subhanallah. Mengenai manusia terbaik di atas bumi dan di kolong langit ini, Rasulullah SAW bersabda, sungguh api neraka akan berseru kepada orang beriman, wahai kaum mukmin, cepatlah berlalu, karena cahayamu mematikan nyala apiku. Cepatlah berlalu, karena cahayamu mematikan nyala apiku. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir nomor 668. Jadi, bukankah nur seorang mukmin yang mematikan nyala api neraka adalah
cahaya kita yang kita temui padanya di dunia ini. Cahaya itu pula lah yang membedakan antara hamba yang patuh kepada Allah dan hamba yang kafir. Cahaya inilah yang menyejukkan panasnya bencana. Sementara sejuknya kesabaran dan kepatuhanmu kepada Allah akan menjadi cahaya yang memadamkan api neraka. Ketahuilah, bencana yang menimpamu bukanlah untuk menghancurkanmu, melainkan untuk mencobamu, meneguhkan imanmu, mengokohkan pilar-pilar keyakinanmu, dan memberimu secara rohani kabar baik dari Sang Maha tentang kehendaknya atasmu. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian agar kamu mengetahui orang yang bersungguh-sungguh dan bersabar di antaramu, dan akan kami nyatakan hal ihwal karenamu. Quran Surat Muhammad ayat ke-31. Nah, jika keimananmu kepada Allah terbukti kukuh dan perilakumu sesuai dengan ketentuannya, keduanya berkat pertolongan Allah, maka engkau harus bersabar menjalani hidup yang sesuai kehendaknya. Jangan biarkan pelanggaran apapun terhadap perintah dan larangannya, baik dilakukan orang lain, apalagi engkau yang melakukannya. Bila datang perintahnya, dengarkan dengan bijaksana, tunaikan. Berbuatlah, jangan diam, jangan pasif di hadapan takdir yang Maha Kuasa. Kerahkan seluruh kekuatan dan kemampuan untuk memenuhi perintah itu. Jika engkau tak mampu melaksanakannya, janganlah buang-buang waktu. Segeralah kembali kepada Allah. Berlindunglah kepadanya. Segeralah kembali kepada Allah. Rendahkan dirimu di hadapannya. Mohonlah ampunannya. Carilah penyebab kenapa engkau tidak mampu memenuhi perintah itu. Kenapa pula engkau tidak tertarik memenuhi perintahnya? Bisa jadi engkau tidak memenuhi akibat prasangka buruk, perasaan tak layak, mematuhinya atas kebanggaanmu atau kebersandaranmu kepada upayamu sendiri, atau keangkuhanmu, atau perbuatan yang menyekutukannya dengan dirimu sendiri atau dengan makhluk lainnya. Akibatnya, dia menjauhkannya dari pintunya. Dia menjauhkanmu dari pintunya dan menolak kepatuhanmu kepadanya. Subhanallah. Lalu dia menutup pintu pertolongan bagimu. Dia palingkan kemurahan wajahnya darimu. Dia marah kepadamu dan menjauhimu. Subhanallah.